Oke, ini gue pengen ngasih lihat video cara gameplay tim yang banyak dipakai sama teman-teman semua. Di sini tim yang banyak dipakai sama kalian pasti setipe dan mirip-mirip. Yang pertama pasti timnya itu dibagi dari plan ada di depan, termi di tengah, dan burung di belakang. Nah, untuk jurus-jurusnya mungkin ada variasi-variasinya ya, kayak eh, mulutnya pasti dia bisa ngambil energi atau dia drain bite. Kalau drain bite dia mengambilnya eh, health. Terus dia punya October Thread. Kalau yang ini kebetulan dia dapatnya cleanse sand yang ini. Tapi fungsinya sama untuk supaya ngetank, supaya punya shield tambahan. Serangan dia punya prickly trap, yang ini kebetulan punya wooden step yang ini, tapi sama fungsinya buat nyerang tambahan. Di beberapa di dan buntutnya itu dia pakai hot bat itu spicy surprise. Dan juga kadang-kadang ada yang gas unleash. Cuman yang buntutnya ini fungsinya beda-beda. Nanti mungkin akan dijelasin pas lagi di gameplaynya. Di terminya rata-rata sama, cuman kebetulan yang ini dia punya shooting song juga yang di sini ya. Dia punya shooting song, tapi kebanyakan banyaknya punya chomp supaya nge-stun. Sticky gue juga buat nge-stun. Legging ini supaya musuhnya dapat debuff. Kalau misalkan debuff bisa di combo sama allergic reaction ini, soalnya dia dapat 130%. Dan yang terakhir yang burung rata pasti semuanya punya shooting song. Terus dia ada Kestrel ini ada cara mainnya, nanti mungkin dijelasin. Untuk punggungnya ada Blackmail atau Ill Omen. Nah ini mungkin game cara mainnya mungkin ada dua ya, nanti akan dijelasin. Tergantung musuhnya. Dia juga punya all out shot. Sorry, ini Kestrel itu maksudnya headshot ya. Jadi Kestrel itu headshot ini. Oke, sekarang kita coba main arena. Nah, ini tim yang bakalan banyak sering kalian lihat. Dia tim musuhnya itu depannya dia pakai plan, tengahnya pakai beast, belakangnya pakai ikan. Dan pasti banyak banget skenario-nya kalian burungnya mati terakhirnya pas lagi 1 lawan 1 sama ikan karena dia upstream swim. Nah, ini akan saya jelaskan play by play-nya gimana supaya kemungkinan menangnya lebih gede. Sama seperti tadi di awal, bukan sama ya. Untuk cara mainnya pertama, kalau misalkan biasakan kalau di turn 1 itu, kalau misalkan serangannya bagus, ini kan kita serangannya banyak nih. Saya bisa pilih seperti ini, serangannya bisa kepake semua. Usahakan serang dulu karena musuh belum tentu bertahan di turn 1. Ya, turn 1 musuhnya dia nggak nyerang, nggak bertahan. Jadi semua serangan yang keserang musuh terima semuanya keserap langsung ke ke healthnya, jadi nggak ketahan eh, sama shieldnya. Nah di turn kedua karena kita juga harus ngitung energi musuh ada berapa. Energi musuh karena tadi dia nggak nyerang, dia energi musuh berarti ada 5. Ada 5 dan kemungkinan besar si beastnya itu karena dia juga udah dapat kartu tambahan, dia pasti akan pakai kartu combo single combat sama Ivory Step. Jadi bisa dibilang um, plan ini kita bakalan mati. Jadi saya tidak akan pakai yang serangan plan. Jadi saya akan lebih pakai serangan yang lainnya. Untuk ini saya pakai serangannya burung. Kenapa? Karena serangan burung karena saya pengen pastiin plan musuh mati. Jadi pas dia mati. Dan seperti tebakan yang benar, beastnya nyerang dengan combo, saya bilang ini combo rimp ya. Jadi dia combo Ronin dan Ronin to single combat, Ivory Step dan In. Dan dia saat ini sedang last stand dia hanya bisa 2 turn. Di saat seperti ini pilihan yang paling benar untuk mainnya itu adalah Enten. Kenapa saya Enten? Karena kartunya nggak ada yang bagus. Kalau misalkan saya serang pakai shooting song dan allergic reaction, saya akan ngebuang-buang yang last stand yang saat ini saya punya. Jadi mendingan saya enten dulu karena kartunya juga nggak banyak. Dia juga menentukan buat enten
Nah ini saatnya kita tarik, saling panjang-panjangan siapa yang menyerang duluan. Karena kartunya loncatnya ke plan yang saat ini bentar lagi mati, em, cara yang saya pakai sekarang itu pakai di Sticky Goo. Kenapa saya pakai Sticky Goo? Karena kalau misalkan ikannya nggak nyerang, saya nyerang satu, si last stand-nya cuma hilang satu. Jadi saya pakai Sticky Goo. Ya, saya nyerang satu sekali, tapi dia masih ada last stand-nya. Dan saya masih bisa ngumpulin energi dan ngumpulin kartu. Ini posisi draw-nya masih nggak enak ya, karena semuanya kartunya lari ke plan, tapi nggak apa-apa. Kita sekali lagi Sticky Goo aja. Oke, musuh ternyata bener-bener nungguin kita habis. Dan kalau lagi posisi yang kayak gini, pastikan si beastnya mati. Jadi saya pakai combo seperti ini. 3 ini udah cukup buat ngebunuh beast. Sisanya kita harus bertahan dari si ikan. Kalau misalkan teman-teman yang pakai chomp ini saatnya sekarang dipakai. Kenapa? Karena chomp itu dia dia shieldnya 50 ya, seperti dilihat di sini. Dia shieldnya 50 dan bisa nahan serangannya si ikan, tapi kebetulan ini nggak ada, jadi saya pakai 2 dulu seperti ini. Lihat ikannya pasti nyerang full ke depan, nggak masalah, yang penting si beastnya mati dulu. Empat serangan dari ikan seharusnya nggak ngebunuh Termi ya, karena tadi saya udah nambahin shield di depannya pakai allergic reaction. Dia pas banget 30, jadi nggak mati. Nah, kalau biasanya banyak banget dari kalian yang komplain kan, ini saya mati nih gara-gara diserang ikan pas lagi posisinya kayak gini. Dan ya seperti tadi saya bilang, mestinya ini dia pakai cuman kebetulan ini dia sistemnya pakai shooting song, nggak apa-apa. Sticky Goo tetap harus dipakai supaya dia stun di awalnya. Dan kalau di posisi kayak gini, si burung harus nyerang. Kenapa harus nyerang? Supaya dianya ngedamage lebih banyak. Dipikir enten dulu ya. Nah, kenapa saya enten? Karena supaya posisi saya lebih dulu. Tadi saya di saat terakhir saya mengurungkan niat. Kenapa? Karena kalau misalkan saya tadi burung ini nyerang, kalau tadi perhatiin dia ikannya itu punya swift escape. Kalau swift escape, kalau dia diserang sama burung tadi, dia malah jadi tambah cepat. Karena tadi saya nggak serang, dia jadi akhirnya nggak tambah cepat dan akhirnya kita jalannya lebih cepat dari dia. Jadi kita bisa menang. Kalau misalkan udah kayak gini, full damage aja seperti gini. Oke, jadi mungkin tadi pas lagi di saat-saat nyerang, kalau udah 1 lawan 1 gitu, kita harus bisa sedikit gambling juga apakah kita mau nyerang atau enggak. Karena saya mikirnya kemungkinan dia nggak pakai upstream swim, jadi akhirnya saya nggak nyerang, burungnya nggak nyerang, cukup pakai Sticky Goo. Dan akhirnya betul dia pakai upstream, nggak pakai upstream swimnya, tapi dia pakai saya lupa nama serangannya, tapi yang tadi yang serangan, kalau misalkan dia diserang dia malah tambah cepat. Ini apa nih satu lagi? Oke, nah ini mungkin saya mau jelasin juga jagonya burung ini, dan mungkin ada beberapa, ini dia ini Termi ya. Beberapa jagonya dari burung ini. Burung ini dia punya headshot. Nah, headshotnya ini gunanya buat ngunci si healing aroma ini. Kalau misalkan dia kena castle, dia headshot, pas dia punya ada headshot ini, dia bisa ngunci supaya dia nggak bisa ngeheal. Dan karena dia punya Vigil Bite, sama seperti tadi yang di game 1, saya bakalan nyerang full. Dan kalau misalkan plannya bisa nyerang, saya bakal pakai nyerang karena kita dapat shield juga dari situ.
Seperti tadi di game satu, dia di round satunya nggak nyerang sama sekali, jadi kita dapat untung banyak di sini, serangannya banyak masuk. Dan harapannya nanti di ronde 2 burungnya bakalan dapat shooting song. Oh, nggak dapat. Oke, tapi yang penting dia udah nggak bisa nge-heal, tapi kemungkinan dia pakai October Thread ini. Si plan ini harus mati. Jadi kita pakai pakai 2 serangan. Kalau di turn 2 gini, kalau misalkan musuh sama sekali nggak nyerang, buat kalian yang punya dapat October Thread, sedangkan ini kan punya Cleanse. Tapi kalau Cleanse ini juga sama fungsinya, dia buat nahan serangan musuh. Jadi kalau misalkan turn 2 dipakai aja, kebetulan ini dia energi 0, jadi lebih lebih enak dipakainya. Lihat musuh nyerang habis-habisan, kita bunuh plannya, musuh nyerang. Ini kalau misalkan dia nyerangnya seperti ini salah ya, mestinya dia nyerangnya, kalau kita termi kita, dia nyerangnya mestinya jangan di seperti itu, tapi harus juga sadar urutannya. Urutan itu harus com, allergic reaction, com. Kenapa begitu? Karena kalau misalkan com, dia bakalan stun dan serangan allergic reactionnya lebih gede. Jadi ya bisa kita tahu ini mungkin baru main. Kalau misalkan lagi ada posisinya lagi kayak gini, nggak ada serangan yang enak dimainkan, kita nyerang pakai shooting song juga nanggung, dia pakai sticky goo juga nanggung, mendingan kita enten dulu, biarin si musuh ngebunuh plan kita. Karena pertimbangannya karena musuh juga tidak ada punya serangan yang ngambil energi, jadi energi kita bisa lebih full di sini. Nah, di saat seperti ini musuh pasti bakalan pakai sticky goo. Nah, karena dia bakalan pakai sticky goo, kebetulan ini kita banyak serangan shooting song. Jadi saya akan pakai serangan shooting songnya seperti ini. Nah, karena kalau misalkan karena dia udah si termi ini dia udah mau diserang, biasakan pakai sticky goo-nya. Jadi saya bakalan pakai sticky goo seperti ini. Jadi kalau misalkan urutannya kenapa saya urutan seperti ini? Pertama dia burungnya bakalan nge-shooting song. Berikutnya dia bakalan nyerang pakai allergic reaction, jadi 100 serangannya lebih besar. Dia pas pakai sticky goo, tapi sticky goo-nya nggak akan efek karena kita pakai shooting song tadi, jadinya tidak akan ngurangin shieldnya dia, jadi nggak pecah. Dia serangannya lebih gede, 1 tambah 30%. Dia terus shooting song saya ini yang terakhir dia bikin sleep lagi. Jadi kalau misalkan saya serang pakai pakai headshot seperti ini, serangannya akan masuk semua. Jadi saya cukup pakai serangan satu ini karena dia bakalan masuk semua 130 ke dia. Saya bakalan pakai sticky goo 1 untuk memastikan serangan berikutnya nggak ada, kalau ikannya nyerang akan teresap sama sticky goo. Ngepas banget. Oke. Good. Nah, kalau misalkan ikannya kayak gini, karena ikannya kita harus perhatiin juga ikannya ini dia bawa kartunya yang mana. Karena dia bawa kartunya Tail Slap, lebih gampang daripada ikan yang di game sebelumnya, karena dia nggak bisa ngecepetin kecuali kalau misalkan di Swift Escape. Dan serangan kita juga kayaknya ini udah cukup buat ngebunuh dia. Jadi saya bakalan begini. Dan yang perlu diperhatikan, harus diingat, teman-teman harus ingat musuh itu segitiga aksinya ya. Jadi kalau ikan ini tuh dia kalau nyerang ke das ini tuh dia serangannya nggak nambah. Jadi kita bisa ngitung, oh kalau misalkan ikan nyerang ke Terminator atau nyerang ke plan, dia serangannya tuh nggak ada, lebih bisa dihitung. Jadi kayak tadi saya yakin kalau ikan yang tadi serangannya meskipun serangannya banyak nggak akan ngebunuh Terminator saya. Oke, sekali lagi. Oke, ini juga banyak
gameplay yang banyak dipakai ya. Ya, banyak yang bakalan teman-teman lawan, yaitu musuh bawa dua ikannya bisa ada di depan, kadang-kadang ada di belakang. Nah, plan yang di belakang kadang-kadang nyusahin, kita harus tebak-tebakan di terakhirnya. Sama seperti tadi ya, gameplaynya sama. Kalau misalkan game satu, kalau misalkan serangannya bagus, pakai semua serangan. Saya pakai semua serangannya. Saya cukup pakai wooden apa namanya itu? Wooden step aja. Si ikannya pastikan mati, karena yang ingat aja kalau misalkan ikan itu lemah dilawan sama burung. Jadi saya bisa pakai serangan burung yang saya pakai, ikannya mestinya mati karena diserang pakai serangannya seperti ini. Ya dia juga nyerang, tapi ikannya emang kayaknya musuhnya juga mungkin lebih pasrah kali ya. Mati dia nyerang ikannya, jadi dia mati. Dan karena tadi saya pakai saya tadi pakai wooden step, tadi serangan ikan ini akhirnya kerasa 40 ke sini, jadi kan lumayan. Sama juga di sini ikannya karena ditaruh di depan, dan sekali lagi ikan itu lemah lawan burung, jadi saya bakalan serang terus pakai burung. Dan kebetulan saya ada shooting song, saya pastikan ikannya mati supaya nanti udah tinggal plan, kita tinggal lawan plannya aja. Saya pastikan mati. Nah, kan pas mati. Oke, nah kalau misalkan posisinya udah seperti ini, jangan terlena dulu. Kenapa? Karena musuh pasti bakalan pakai vegetal bite dan carrot hammer. Di sini biasanya kalau misalkan plan yang ditaruh di belakang, dia pasti bakalan curi-curi energi kita. Jadi jangan enter dulu, mendingan jangan di enter, tapi langsung serang dan pakai energinya. Pokoknya dan kebetulan karena plan dia nggak bisa ngeheal karena dari bagian yang nggak ada yang ngeheal, jadi lebih gampang lagi. Lihat, nanti dia serangannya dia pasti diantara dari serangannya itu, saya tadi susunannya salah ya. Mestinya tadi ini mestinya si ini dulu. Lihat, dia ada vegetal bite, dan di vegetal bite-nya ini dia pasti bakal banyak pakai serangan vegetal bite ini supaya energi kita habis terus. Dan kita nggak mau energinya habis terus, jadi kita bakalan serang terus. Untuk kalian yang bawa burungnya ada ill omen, sebentar saya cari dulu dari sini. Ill omen mana? Nah, ill omen itu kan ngasih jinx for 2 rounds. Nah, kalau misalkan ada ill omen, itu bisa dikombo dengan allergic reaction, karena kalau misalkan jinx itu memberikan efek debuff ke sini. Oke, dia pasti pakai vegetal bite karena dia akan selalu berusaha ngambil energi dari kita. Jadi dia juga ada pakai carrot hammer pecah, kalau pecah dapat energi, nggak apa-apa. Kita akan serang terus. Nah, untuk serangan yang seperti ini harus lihat juga dia serangan berikutnya kayak gimana. Saya akan pakainya seperti ini. Karena apa? Karena saya harus simpan shooting song ya untuk serangan berikutnya, karena dia pasti bakalan pakai October Thread lagi. Mungkin dia pakai double October Thread yang sekarang, tapi October Thread nggak ada artinya dengan shooting song. Jadi saya akan serang gini. Dan kalau misalkan kita bisa nyerangnya pakai shooting song, dia carrot hammernya nggak akan pecah dan dia nggak akan dapat energi. October Thread, dia pasti akan vegetal bite lagi. Dia mati nggak masalah, dia kena stun, akhirnya kita bisa masuk serangannya seperti ini. Ingat urutannya, jangan kita harus pakai shooting songnya harus efektif. Jadi karena dia lagi stun, serangannya dia bakal masuk, headshot, shooting song, all out shot. Jadi meskipun kita tahu dia bakal mati, pastikan serangannya yang kita serang itu selalu maksimum. Jadi headshot dia masuk,
di shooting song, jadi shieldnya nggak kesentuh. Oke, mungkin sekian dulu. Nanti mungkin besok kalau misalkan saya ada main, mungkin saya akan pinjam pakai ini kan Infinity yang Masters. Nanti saya bakalan pakai tim salah satu, bakalan bikin video pakai tim yang lainnya mungkin supaya lebih kebayang gameplay yang lainnya.